Anda masih menyaksikan siaran langsung debat publik pertama penajaman visi, misi dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan 2024. Di mana di segmen ini pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh para tim panelis terkait dengan tema mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat kota Tarakan melalui tata kelola yang baik. Namun sebelumnya kami akan menjelaskan tata cara pengambilan pertanyaan. Pada segmen ini dari 4 subtema yang sudah disiapkan oleh panelis, pasangan calon akan menjawab pertanyaan dengan subtema A, yaitu mengenai pendidikan. Dan di atas meja terdapat sebuah fishbowl yang berisikan 3 bola. Terdiri dari abjad A1, A2, dan A3 yang nantinya akan diambil oleh pasangan calon. Dan bola yang diambil menentukan amplop pertanyaan yang dipilih nantinya akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh pasangan calon. Dan sesi menjawab pertanyaan panelis di segmen ini akan berlangsung dalam 2 putaran. Untuk itu kami persilakan pasangan calon untuk berdiri di podiumnya. Yang pertama kami persilakan kepada calon wali kota untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Silakan Bapak. Oke, diambil 1. Boleh ditunjukkan dan disebutkan Bapak? Angkanya boleh disebutkan? A2. Baik, terima kasih Bapak, boleh diletakkan di kotak berwarna hitam dan kembali ke podium. Terima kasih. Kita akan ambil ya amplopnya. A2 masih dalam kondisi tersegel, kerahasiaannya masih terjaga. Kita akan segera bacakan pertanyaannya. Mohon diperhatikan dengan seksama Bapak karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, angka partisipasi kasar atau APK SMP MTS Kota Tarakan tahun 2023 adalah 93,44. Angka tersebut sedikit di bawah APK Provinsi Kalimantan Utara di tahun yang sama, yaitu 97,60. Data tersebut menunjukkan perlu adanya upaya Pemkot Tarakan dalam meningkatkan partisipasi anak usia sekolah pada jenjang SMP MTS. Pertanyaannya, apa program saudara untuk meningkatkan partisipasi anak usia SMP MTS di Kota Tarakan dalam 5 tahun ke depan? Waktu Anda? Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Iya, saya kira bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi anak sekolah ini, tentu kita harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk pendidikan. Ya. Yang kedua, memotivasi anak-anak kita dan juga orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan tentu memberikan kemudahan akses, ya baik itu akses jarak, termasuk juga memberikan pendidikan gratis tentunya seperti yang kita programkan ke depan ini dan sudah kami lakukan selama 5 tahun yang terakhir. Termasuk juga memberikan apresiasi beasiswa untuk anak-anak kita yang tidak mampu. Kadang-kadang sekolahnya gratis tetapi anak-anak tidak mampu membeli pakaian, sekolah, sepatu dan lain-lain. Dan itu sudah kami lakukan selama 5 tahun yang terakhir. Termasuk juga memberikan apresiasi untuk anak-anak kita yang berprestasi. Sehingga mereka mempunyai motivasi yang tinggi untuk untuk bersekolah. Dan tentu dalam hal ini kita tentu harus menciptakan suasana kompetisi yang sehat, yang baik dan memberikan juga apresiasi yang baik untuk anak-anak kita sehingga mereka mau terus memasuki dunia pendidikan ini. Berikutnya yang pernah kami lakukan juga adalah mencari anak-anak kita. Kadang-kadang mereka lulus dari sekolah SD tapi sering tidak masuk ke sekolah karena dipekerjakan oleh orang tuanya. Ya. Oleh karena itu kita sedang juga terus mengupayakan untuk mengurangi pekerjaan anak ini agar anak-anak kita semua bisa mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sekolah. Dan tapi karena kewenangan kota ini hanya sampai 9 tahun maka kami hanya memprogramkan untuk wajib belajar 9 tahun. Selebihnya nanti saya kira sesuai dengan kewenangan provinsi dan pusat. Silakan Pak Wakil. Ya, selain itu kita juga harus menciptakan ekosistem sekolah yang nyaman. Meningkatkan keterampilan guru, upgrading skills dari para pendidik ini menjadi penting. Jangan sampai anak-anak atau peserta didik ini merasa terlalu digurui, tapi bagaimana dia merasa nyaman
dia feel at home, nggak suka bolos dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini penting sebagai dasar yang harus disampaikan atau menjadi mental strength dari setiap peserta didik di baik SD maupun SMP, sehingga peran sekolah sebagai pengganti rumah itu bisa benar-benar bisa diwujudkan. Ya, saya kira juga harus diciptakan sekolah ramah anak ya. Sehingga anak-anak kita ini merasa nyaman, merasa enak bersekolah, ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, ya seperti merasa seperti di rumah sendiri. Dan tentu kita harus membekali guru-guru ini supaya artinya mereka menyenangkan di sekolah supaya dicintai Baik, anak muridnya. waktunya sudah habis. Sudah habis. Terima Sudah kasih dijawab. untuk pasangan calon atas jawabannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.